Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama aku Fira Hidayati dari Kimia Angkatan 2018, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lambung Mangkurat. Jauh sebelum terjadinya pandemi COVID-19, berbagai negara di dunia telah dihadapkan pada permasalahan lingkungan global. Pada akhir tahun 2019, World Meteorological Organization atau WMO menyatakan bahwa bumi telah berada dalam kondisi terpanasnya dalam sejarah. Hal ini dikarenakan akibat tingginya gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama adanya pemanasan global. Tahun 2017 tercatat, konsentrasi karbon dioksida di atmosfer adalah 405,6 ppm. Konsentrasi karbon dioksida ini terus meningkat, yang diikuti dengan meningkatnya suhu bumi. Pembatasan aktivitas manusia selama masa pandemi COVID-19 dan berhentinya berbagai kegiatan ekonomi, termasuk beberapa sektor industri, telah berkontribusi pada penurunan emisi global. Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih merilis bahwa emisi karbon dioksida dunia tercatat mengalami penurunan hingga 17% akibat dari karantina COVID-19 yang telah diterapkan di berbagai negara. Hampir setengah dari penurunan emisi global selama puncak lockdown berasal dari sektor transportasi dan industri, terutama kendaraan bermotor dan pabrik manufaktur komersial. Untuk kondisi Indonesia sendiri, penurunan emisi maksimum mencapai 18,2%. Tingkat gas nitrogen dioksida di Jakarta turun sekitar 40% dari level gas tersebut pada tahun lalu. Langit yang lebih bersih menjadi perhatian beberapa warga ibu kota dan sekitarnya selama PSBB. Meskipun emisi mengalami penurunan selama pandemi, namun belum terjadi perubahan secara luas dan berjangka panjang. Menurut Carbon Brief, perubahan ini hanya bersifat sementara. Efek pandemi ini belum dapat dikatakan bakal mendorong emisi karbon dioksida global ke jalur menurun. Dengan kondisi tersebut, ketika beberapa negara sudah melonggarkan pemberlakuan lockdown, kualitas udara berbahaya baik pada tingkat lokal maupun global kemungkinan akan kembali. Adanya kebijakan pembatasan sosial dan lockdown di beberapa negara juga berdampak positif bagi keanekaragaman hayati, flora, dan fauna. Berdasarkan laporan organisasi Nirlaba Plant Life, berbagai jenis tanaman dan bunga terlihat tumbuh lebih banyak daripada biasanya. Efeknya, kehadiran hewan seperti burung, kupu-kupu, dan lebah di taman pun kian marak. Selain itu, satwa yang terancam punah seperti penyu dapat bertelur dengan bebas. Pandemi COVID-19 memberikan kesempatan untuk tumbuh lebih baik bagi flora dan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi satwa. Namun, kondisi pandemi ini juga berdampak pada meningkatnya timbulan sampah, terutama sampah plastik dan sampah medis. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyebutkan bahwa sampah plastik domestik meningkat dari 1-5 menjadi 5-10 gram per hari per individu karena pandemi COVID-19. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat kenaikan produksi limbah medis saat ini sebanyak 290 ton limbah medis per hari. Sampah plastik tersebut sebagian besar berasal dari penggunaan plastik sekali pakai dari makanan yang dikemas. Sedangkan sampah medis berasal dari peralatan medis dan alat pelindung diri atau APD, termasuk sarung tangan dan masker. Dapat disimpulkan bahwa parameter lingkungan yang cenderung membaik pada saat pandemi antara lain penurunan emisi karbon dioksida dan nitrogen dioksida, peningkatan kualitas udara perkotaan, serta terjaganya keanekaragaman hayati. Sedangkan parameter persampahan dan kehutanan menunjukkan adanya penurunan. Beberapa organisasi lingkungan juga berpandangan bahwa dampak positif adanya pandemi terhadap lingkungan global hanya bersifat sementara.
dan akan kembali memburuk jika aktivitas masyarakat serta ekonomi berjalan normal kembali. Hal penting lainnya adalah perlunya peran serta masyarakat, misalnya dalam pengurangan sampah plastik dan penggunaan energi karbon yang lebih bijak, termasuk beralih ke alat transportasi umum untuk mengurangi emisi. Semoga permasalahan lingkungan bisa teratasi dengan baik dan pandemi ini cepat berakhir. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Firih Hidayati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.